Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang orang yang mempelajari ilmu kebal di waktu muda. Setelah tuanya susah meninggal meski badan sudah lumpuh. Kisah ini saya beri judul Ilmu Kebal Membawa Sengsara. Pak Sahdi, 95 tahun, adalah seorang mantan anggota Tentara Nasional Indonesia. Dulu pada zaman perang kemerdekaan, beliau menjadi salah satu prajurit yang gagah berani melawan musuh. Di waktu muda, Pak Sahdi adalah anak yang gemar mempelajari ilmu silat, kanuragan, dan lain-lain. Karena waktu itu di Indonesia sedang mengalami pergolakan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, beliau masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, perang belum selesai. Masih ada agresi dari pihak yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, dan peperangan pun berlanjut di berbagai tempat. Untuk menambah percaya diri menghadapi peperangan, Pak Sahdi mendatangi seorang guru meminta diwarisi ilmu kebal senjata tajam dan kuat ditembak. Dan gurunya berkata, "Sahdi, bila ilmu ini telah kau kuasai, badanmu akan kebal dari segala jenis senjata tajam, termasuk peluru yang ditembakkan pada tubuhmu. Tapi ingat, kelak kau harus membuang ilmu ini dari badanmu bila keadaan sudah mulai aman." Sahdi menjawab, "Iya Ki, saya akan membuangnya setelah saya tidak membutuhkannya." Dan setelah Pak Sahdi diwarisi ilmu kebal dari gurunya, badan Pak Sahdi memang menjadi kebal. Keberaniannya semakin bertambah, percaya dirinya tinggi, tidak pernah takut meski dikebung musuh. Pak Sahdi begitu semangat menceritakan kisah-kisah perjuangan beliau semasa menjadi tentara dulu. Kisah-kisah peperangan melawan penjajah selalu menjadi cerita menarik buat anak cucunya. Puluhan tahun berlalu, zaman telah berubah. Masa-masa peperangan telah berakhir. Kini Pak Sahdi sudah tua. Beliau hanya tergolek lemah di kasur tempat tidurnya. Badannya sudah sulit digerakkan, kaki dan tangannya lemas. Untuk makan sehari-hari, Pak Sahdi disuapi oleh cucunya. Rekan-rekan seangkatan beliau sudah tidak ada lagi. Mereka lebih dahulu meninggal. Pak Sahdi seringkali keluar masuk rumah sakit, namun ketika hendak dirawat, jarum infusan kadang tidak bisa menembus kulitnya. Jadi kadang cuma mengandalkan obat saja. Badan Pak Sahdi kian lemah. Tapi anehnya meski kondisi fisiknya sudah lemah, kian hari Pak Sahdi semakin emosian. Bicaranya semakin lantang, setiap hari cucunya menjadi sasaran kemarahan yang gak jelas dari Pak Sahdi. Sikapnya tidak selayaknya orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa. Kadang Pak Sahdi suka berbicara melantur menceritakan leluhur-leluhur yang sudah tiada, atau bercerita zaman kerajaan yang beliau sendiri tidak memahami apa yang beliau bicarakan. Bila tidak didengar oleh cucunya, Pak Sahdi akan marah. Beliau tidak mau disebut pikun, dirinya masih merasa masih muda, kuat, dan tidak sakit. Melihat keadaan tak wajar itu, akhirnya anak-anak Pak Sahdi mengundang seorang ahli ruqyah. Peruqyah itu sengaja datang ke rumah Pak Sahdi. Ketika bertemu dengan peruqyah itu, Pak Sahdi kemudian ketakutan dan mengusirnya. Peruqyah itu melihat ada sosok lain di tubuh Pak Sahdi, sosok harimau bermata merah menatap tajam ke arahnya. Lalu peruqyah itu mendekat dan mencoba berkomunikasi dengan hodam harimau tersebut. Saat ditanya, hodam harimau itu berkata, "Aku tidak akan pergi dari tubuh Sahdi, karena dulu dia yang minta aku masuk ke dalam tubuhnya, agar tubuhnya kebal dari senjata tajam. Kamu jangan ikut campur urusanku dengan Sahdi." Akhirnya hodam itu dipaksa untuk keluar dari tubuh Pak Sahdi. Pak Sahdi kesurupan dan berteriak-teriak. Kadang menggeram-geram sambil tangannya menyakar-nyakar semprot tepat di tubuhnya. Rupanya makhluk itu yang selama ini membuat Pak Sahdi seolah-olah gagah meskipun badan sudah lemah. Pak Sahdi lupa akan janji kepada gurunya untuk membuang ilmu kebalnya apabila keadaan sudah aman, tidak lagi berperang. Setelah terus-menerus dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya hodam harimau itu keluar dari tubuh Pak Sahdi. Tapi sebelum pergi, hodam itu berkata kepada peruqyah bahwa suatu hari nanti dia akan datang kembali dan masuk ke dalam tubuh salah satu keturunan Pak Sahdi. Pak Sahdi tersadar dari kesurupannya. Beliau terkulai lemah, bicara pun pelan.
Lalu Pak Sahadi meminta maaf kepada anak-anaknya kalau selama ini menyusahkan mereka. Tepat 3 hari kemudian, Pak Sahadi meninggal dunia. Ternyata setelah dibersihkan dari aura negatif khodam ilmu kodwalnya, kondisi Pak Sahadi menjadi normal selayaknya orang tua yang sudah tidak berdaya dengan kondisi kesehatan yang semakin melemah. Lalu meninggal dengan tenang setelah khodam ilmu kebanya dibuang. Wallahu alam.